Presiden Joko Widodo meminta kepada seluruh jajaran menterinya untuk mempercepat realisasi 225 proyek strategis. Salah satunya adalah dengan mengebut penentuan skema pembiayaan dari proyek-proyek yang tercantum dalam Peraturan Presiden Nomor 3 dan Instruksi Presiden Nomor 1. Untuk Kementerian PUPR mendapat jatah sekitar 130 proyek strategis. Lantas mampukah Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat memenuhi target pembangunan sekitar 130 proyek strategis? Dan apa yang menjadi kendala dalam mempercepat realisasi proyek-proyek strategis tersebut? Untuk membahasnya telah hadir staf ahli Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat bidang keterpaduan pembangunan Danis Hasumadilaga. Selamat malam Pak Danis. Malam, Mbak. Terima kasih sudah hadir di Berita 1 TV. Yeah. Jadi ada 120 proyek. 130 proyek dari 225 proyek. Ya. Ini optimistis bisa dipenuhi sesuai target? Iya, insya Allah kita berjalan seluruhnya. Jadi terutama yang itu 130 itu yang masuk dalam Perpres itu ada 60 ruas jalan tol. Ada 47 ruas jalan tol, ada 60 bendungan, itu yang besar. Kemudian juga air minum, program sejuta rumah, kemudian ada pembangunan 7 pos lintas batas, ya, kemudian juga tanggul-tanggul untuk penahan banjir di Jakarta dan beberapa hal lain. Perpresnya ini keluar bulan Januari ya Pak? Betul. Hingga sekarang nih mendekati akhir Juni, sudah sejauh mana progresnya? Ya, terutama dari 130 itu yang 47 ruas jalan tol itu sudah hampir berjalan seluruhnya, kecuali ada beberapa yang misalnya dalam persiapan. Intinya kalau di Jawa sudah berjalan, di Sumatera sudah dimulai dari Bakahuni sampai Terbanggi Besar, dan kemarin ditandatangani juga dari Terbanggi Besar sampai Kayu Agung. Kemudian di Medan, Kuala Namu Tebing Tinggi yang kita harapkan itu progresnya sangat baik, serta di Medan Binjai, kemudian di Palembang Indralaya, dan kemudian juga bendungan-bendungan yang sejumlah kurang lebih 60 itu sudah mulai berjalan. Sudah berjalan semua? Sudah. Apakah ada proyek yang masih ya, kita masih berusaha mempercepat untuk air minum. Air minum. Nah, diantaranya mungkin nanti yang sedang dipercepat di Jawa Timur, Umbulan, itu saya kira segera ditandatangani pada bulan, kami harapkan pada akhir Juni, awal Juli ini bisa mulai. Dan juga ada beberapa proyek lain yang sedang kita usahakan, Semarang Barat, air minum, dan sebagainya. Strateginya apa Pak untuk bisa mempercepat proyek-proyek itu agar bisa selesai di masa kepemimpinan Presiden Jokowi 2019 lah? Ya, setiap proyek itu kan berkaitan dengan pembiayaan. Nah, jadi memang tidak mungkin pemerintah mengerjakan seluruhnya. Jadi strategi dalam pembangunan infrastruktur ini bagaimana kita upayakan bekerja sama dengan pihak swasta. Nah, jadi prioritas pertama bila memungkinkan itu secara financial viable itu diupayakan pihak swasta. Kemudian bila tidak, ya kita upayakan BUMN untuk melakukan pekerjaan tersebut. Bila tidak, ya memang pemerintah undertaking, ya, karena memang infrastruktur itu adalah kewajiban pemerintah untuk melakukannya itu. Kalau untuk memikat investor itu kan perlu bisnis plan ya Pak ya? Betul. Apakah dari 130 proyek ini semua sudah ada bisnis plan-nya? Iya, sudah kita jalankan. Jadi kalau misalnya bendungan itu kan tidak ini dibiayai langsung oleh pemerintah. Oh, khusus ya, untuk bendungan ya kan. Tapi misalnya seperti jalan tol dan air minum, ya. Kemudian program sejuta rumah juga ada yang porsi pemerintah dan juga ada yang pihak swasta. Ini melalui dukungan kredit, uang muka maupun suku bunga, gitu. Apakah ada ketentuan porsi Pak? Maksudnya apakah pemerintah harus memiliki porsi lebih besar ataukah bisa swasta yang lebih besar porsinya? Ya, kita harapkan karena ini sangat besar ya, tentunya kita harapkan swasta yang lebih besar ya untuk bisa membiayai, sehingga akan lebih banyak proyek-proyek infrastruktur yang dapat Artinya berjalan. tidak ada proyek yang mangkrak ya Pak ya? Betul, sehingga itu kita bisa jalankan. Tapi kalau memang swasta tidak bisa, makanya seperti contohnya seperti Bogor, Ciawi, Sukabumi ya, dilakukan pengambil alihan melalui BUMN
untuk bisa berjalan supaya tidak mangkrak. Kira-kira apa saja Pak yang menjadi kendala untuk mempercepat? Karena Presiden kan maunya mempercepat ya Pak, Ya. ya. Ada Perpres, ada Impres untuk Betul. mempercepat itu semua. Apa saja kendala yang mungkin ditemui? Ya, pertama bagaimana kita menarik minat pihak swasta ya untuk pembiayaan itu. Dan kemudian kalau di lapangan masalah klasik, masalah tanah. Dulu kita agak sulit, sekarang lebih mudah, tapi sekarang pembiayaannya itu dalam Perpres 3 ini juga diatur. Jadi sebetulnya Perpres 3 ini mengatur juga kemudahan-kemudahan yang diinikan, baik ya misalnya yang berkaitan dengan tata ruang, kemudian berkaitan dengan proses pengadaan, berkaitan dengan proses pembiayaan untuk pembebasan tanah. Nah, salah satunya yang sekarang membantu mempercepat juga dalam Perpres itu dimungkinkan bahwa pembiayaan itu bisa ditalangi oleh badan usaha. Oke. Nah, ini yang sedang dijalankan. Nah, itu membantu mempercepat karena cukup besar. Itu bisa sampai identifikasi kita untuk tahun ini bisa sampai yang bisa dibantu oleh atau ditalangi oleh badan usaha jalan tol pihak swasta itu hampir 10 triliun untuk jalan tol. Ini satu terobosan yang baru ya Pak ya, dibiayai oleh badan usaha ini. Ditalangi. Nanti diganti oleh pemerintah. Oke. Karena itu merupakan aset pemerintah nantinya. Dari 130 proyek yang menjadi tanggung jawab PUPR, bagaimana sebarannya Pak? Di mana saja? Ya, kalau jalan tol, ya jalan tol itu di Jawa, di Sumatera, di Kalimantan Balikpapan Samarinda, kemudian di Sulawesi, Manado Bitung. Kalau bendungan yang 60 itu tersebar mulai dari Aceh sampai ke Nusa Tenggara, Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat, Kalimantan Utara, ya. Kemudian di Bali juga seluruh pulau-pulau besar. Ini porsi terbesarnya masih di luar Jawa atau masih di Jawa? Banyak, berimbang ya, berimbang. Jadi karena kita juga mencoba memperkuat infrastruktur di luar Jawa, ya. Terutama memang kalau untuk jalan tol kan memang lalu lintasnya lebih banyak di Jawa dan sebagainya. Tapi bukan berarti karena perlu diingat jalan nasional juga di sini masuk juga di dalam Perpres ini. Jadi di sini diantaranya di Sulawesi, bukan non tol. Jadi jalan nasional itu terbagi dua, ada yang jalan tol, ada yang non tol. Nah, misalnya di situ juga dalam Perpres ini masuk, misalnya Trans Maluku, kemudian di Sulawesi, Trans Sulawesi, ya. Jadi masuk ke dalam Perpres ini agar dipercepat. Jadi di pulau-pulau kecil pun dipercepat masuk ke dalam Perpres ini juga. Nah, ini yang untuk memberikan percepatan pembangunan infrastruktur di luar Jawa. Pak Dhani, saya harus jeda. Kita Baik. akan lanjutkan perbincangan di segmen berikutnya. Pemirsa jangan kemana-mana, kami akan kembali.